Setelah terjebak sekitar 230 meter dari mulut gua selama hampir 28 jam guys. Lama banget dalam posisi seperti itu. Kepala di bawah, kaki di atas selama 24 jam. Kebayang gak? Yo guys, berjumpa lagi dengan gua Ali Nur Ahmad. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan sebuah kejadian pilu yang menimpa seorang penjelajah gua tepat di hari Thanksgiving. Bukannya merayakan hari Thanksgiving bersama keluarga dan teman-temannya, ia malah harus terjebak di dalam sebuah gua yang sempit dan naasnya nyawanya yang harus menjadi taruhannya. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Yuk tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe-nya yang tepat berada di bawah video ini untuk membantu membangun channel ini agar dapat menjangkau lebih banyak orang lagi yang ingin menonton video ini. Jadi sekitar pukul 8 malam, tepatnya pada tanggal 24 November 2009, seorang pria bernama John Edward Jones hendak merayakan hari Thanksgiving bersama keluarga dan teman-temannya. Akan tetapi, dengan cara yang berbeda. Mereka merayakannya dengan cara menjelajahi sebuah gua. Gua tersebut bernama Natipati, yang berada di selatan Salt Lake City, negara bagian utara Amerika Serikat. Perjalanan itu dimaksudkan sebagai petualangan singkat yang bisa mereka bagikan sebelum memasuki masa liburan. Akan tetapi, perjalanan yang seharusnya menyenangkan itu harus berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan sampai kapanpun. Jadi, gua Natipati ini pertama kali ditemukan pada tahun 1960 dan diberi nama sesuai karakteristik tanahnya yang liat berwarna coklat yang melapisi di setiap lorongnya. Gua itu memiliki sistem yang terdiri dari lusinan ruang yang dihubungkan oleh lorong sempit berlangit-langit rendah. Meskipun akses gua membutuhkan banyak gerakan meringkuk dan merangkak untuk menjelajahinya, namun hal itu dianggap sebagai sistem gua yang baik untuk pemula dan telah dikunjungi oleh ribuan penjelajah di setiap tahunnya. Para pengunjung dapat menikmati fitur-fitur gua termasuk The Big Slide. Adalah sebuah ruangan di mana lantainya landai dengan sudut 45 derajat. Ada juga The Maze, kumpulan ruangan kecil yang membingungkan dengan koridor sempit yang menantang untuk dijelajahi. Buat teman-teman yang senang penjelajahan, jadi ya, gak rekomendasi sih ke sini karena tonton dulu videonya. Dan ada juga batu berlubang yang konon bisa mengeluarkan suara seperti lonceng saat dipukul. Jadi sebagai gua yang seharusnya ramah bagi pemula, Natipati bukannya gua yang tanpa masalah. Berarti gak rekomendasi guys ya. Karena bukannya gua yang tanpa masalah, kita mah nyari yang aman-aman aja ya. Lanjut, dari tahun 1999 hingga 2004, sejumlah orang termasuk gua pramuka harus diselamatkan oleh para profesional karena terjebak di bagian lorong gua yang sempit, yang mengakibatkan insiden-insiden tersebut kemudian menyebabkan beberapa perubahan dalam tata cara pengelolaan gua. Setelah ditutup selama beberapa tahun, gua akhirnya dibuka kembali dengan sistem pendaftaran. Sebuah kelompok harus memesan secara online untuk memastikan bahwa manajemen gua tahu siapa yang akan menjelajahinya dan agar gua tidak terlalu ramai pengunjung. Jadi gua ini memang padat pengunjung sehingga dibuatkan sebuah sistem pendaftaran yang bukan merumitkan sih, tapi lebih terinci agar si pengelolanya itu mengetahui siapa yang akan menjelajahinya, apakah seorang profesional ataukah seorang yang masih amatir atau pemula ya, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Lanjut, pada tanggal 24 November 2009, John Edward Jones dan teman-temannya serta keluarganya memasuki gua Natipati. Dan di antara kelompok itu terdapat saudara laki-laki John bernama Josh. John dan Josh ya. Di antara mereka juga ikut dua saudara kandung John
yang memiliki banyak pengalaman dalam menjelajahi gua. Oh, jadi keluarga si John ini adalah keluarga yang memang senang dan hobi menjelajahi gua ya, senang dengan perjalanan-perjalanan yang menantang ya. Sejak masa kanak-kanak, mereka telah melakukan banyak petualangan bawah tanah melintasi negara bagian utara. Meskipun mereka belum pernah mengunjungi Gua Natipati. Nah, jadi Gua Natipati ini yang akan kita ceritakan. Hampir 1 jam penjelajahan mereka berjalan lancar di Gua Natipati. Kelompok itu merangkak dan meringkuk melewati celah-celah gua, senang dengan setiap penemuan dan pengalaman barunya. Sekitar pukul 21 atau 9 malam waktu setempat, John menemukan apa yang dia pikir adalah pintu masuk ke Bird Canal. Bird Canal adalah sebuah ruangan gua yang terkenal akan sempitnya lokasi di dalamnya. Jadi Bird Canal itu adalah sebuah lokasi atau ruangan yang memang sempit gitu. Lorong yang dijelajahi John sekilas mirip dengan gambaran tersebut. Jadi di dalam sebuah gua itu ada nama-namanya juga ya. Seperti tadi gua yang sempit itu namanya Bird Canal. Nah, dan si John ini merangkak masuk ke dalam gua dengan menggeliat. Menggeliat itu berarti memang sangat kecil ya. Ketika celah sempit itu berbelok ke bawah, sejenak ia kemudian sedikit ragu-ragu. Lorong sempit itu nampak seolah akan terhubung sedikit lebih jauh ke bawah. Selain itu, John yakin bahwa dia berada di Bird Canal. Nah, jadi dia tuh masih yakin bahwa ia tuh akan menuju ke sebuah Bird Canal ya. Sebuah lorong yang dia tahu bisa dijelajahi dengan aman, jadi dia harus tetap berani ya. Sayangnya, John salah perkiraan dan dia bukannya menuju ke Bird Canal sesuai apa yang dia harapkan ya awalnya. Tetapi dia malah terus menggeliat, menggerakkan badannya menyusuri terowongan yang belum dipetakan di bagian gua yang berbeda. Oh, jadi si John ini nyasar ya, atau keluar dari jalur yang memang sudah dipetakan atau yang sering biasa dilalui oleh penjelajah-penjelajah yang terdahulu ya. Jadi intinya salah jalan. Terowongan yang belum pernah dipetakan secara khusus ini karena terlalu kecil, ia tidak menyadari akan adanya bahaya. Jadi si John tuh tetap optimis, menyangka bahwa ini adalah rute menuju ke Bird Canal yang tadi. Nah, si John terus merangkak maju sampai akhirnya dia tidak bisa bergerak. Jadi mentok kayaknya nih. Ketika dia menyadari dirinya terjebak, dia terhimpit lorong vertikal yang diameternya lebih kecil dari ruangan mesin cuci. Jadi mesin cuci itu paling sepas tubuh ya guys, tubuh manusia ya. Kecil banget itu. Dia tidak bisa bergerak 1 inci pun, jadi emang benar kehimpit gitu, mentok dia. Josh yang berada dekat di belakangnya segera menyadari ada yang tidak beres. Jadi si John kemudian diikuti oleh si Josh. Ketika dia mengetahui bahwa John telah terjebak, dia awalnya berusaha mencoba untuk menariknya keluar, tetapi ia hanya mampu menggesernya beberapa inci saja. Jadi memang benar-benar kehimpit gitu si John, sampai ditarik pun cuman menggeser beberapa inci saja, itu sangat sedikit ya. Menyadari bahwa situasinya berada di luar jangkauan mereka, si Josh berlari keluar dari gua untuk mencari bantuan, sementara teman yang lainnya tetap menunggu di dalam gua ya. Jadi si Josh itu merasa bahwa ada yang tidak beres, langsung keluar dan mencari bantuan untuk membantu si John ini karena ia sudah terhimpit dan susah keluar ya. Jadi maju kena, mundur kena. Dalam beberapa jam, akhirnya tim penyelamat sampai di lokasi. Mereka menghadapi operasi penyelamatan yang memang sangatlah sulit. Jadi bukan sulit lagi ini, jadi menyelamatkan seseorang yang terjebak di dalam sebuah gua yang relatif sangat sempit dan kehimpit gitu. Waktu yang sudah tengah malam yang membuat area gelap gulita di luar gua maupun di dalam. Tempat di mana John terjebak memang sangat sempit, yang berarti berapapun banyak sumber daya yang tersedia, hanya 1 orang saja yang bisa mendekati tempat si John ini terhimpit ya, karena memang jalannya tuh sempit sekali ya. Jadi tidak bisa langsung banyak orang yang membantu si John, hanya 1 orang saja. Nah,
Ketika petugas penyelamat tiba di lokasi kejadian, John masih tetap tenang dalam situasi tersebut. Nah, jadi si John ini masih tenang, masih menyelaukan dirinya agar menghemat tenaga juga kayaknya ya. Oh, jadi memang dia tuh seorang profesional kayaknya ya. Dalam kondisi itu masih tetap santai, menenangkan diri. Nah, dan si John berterima kasih kepada mereka karena telah datang dan meminta tolong agar mereka segera menyelamatkan dirinya. Petugas penyelamat berusaha untuk mengebor batu di sekitar John, tetapi hanya dapat memperlebar sebagian kecil dari lorong itu. Hanya beberapa inci saja yang dapat petugas penyelamat itu memperlebar lorong itu ya, untuk mempermudah mengeluarkan si John. Bahkan setelah beberapa jam bekerja, jadi tim penyelamat berjam-jam bekerja itu cuman hanya menambahkan progres beberapa inci saja guys. Jadi memang sangat susah nih. Para petugas meninggalkan cara pertama. Penyelamat kemudian memasang sistem tali dan katrol di sekitar kaki John. Oh, jadi kayaknya bakal diikat tali lalu ditarik ya dengan menggunakan katrol. Satu-satunya bagian dari tubuhnya yang bisa mereka jangkau yaitu kakinya ya. Karena posisinya tuh kaki di atas, ini kepalanya, jadi hanya kakinya aja yang bisa diikat gitu, karena ke bawahnya kayaknya memang kehimpit gitu. Mereka memulai proses itu dengan sangatlah hati-hati dan juga otomatis menyakitkan untuk John keluar ya, karena badannya terhimpit dan dipaksa untuk ditarik ya pasti sangat sakit. Pada awalnya cara kedua itu seperti hampir berhasil ya. Mereka mampu menariknya dengan jarak yang cukup jauh dari celah vertikal di mana dia terjebak. Nah, jadi setelah menggunakan katrol dan diikat, si John ini berhasil ditarik dengan jarak yang lumayan cukup jauh ya. Meskipun hal itu menyebabkan John sangat merasa kesakitan. Sementara tim penyelamat berhenti untuk beristirahat sejenak, sebuah radio diturunkan ke John sehingga dia bisa berkomunikasi dengan istrinya yang sedang hamil, yang setia menunggunya di luar gua. Jadi saat kejadian tersebut istrinya tuh sedang dalam hamil ya, sedang mengandung. Sampai tahap ini John telah terjebak selama 19 jam. Bayangkan kaki di atas, kepala di bawah selama 19 jam. Itu bagaimana rasanya kepala kita penuh dengan darah yang mengalir ke kepala kita gitu. Gua kebayang. Hampir sepanjang hari posisi si John terbalik di ruang yang sangat kecil hingga sulit untuk bernapas ya, karena di dalam gua itu sangat sedikit kali oksigen, ditambah posisinya itu di bawah, jadi terjebak dalam posisi terbalik untuk waktu yang sangat lama bukanlah posisi yang sangat nyaman. Hal tersebut menyebabkan darah terkumpul di kepala tuh kan, yang dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau memberikan banyak tekanan pada mata sehingga menyebabkan kebutaan. Dan efek fatalnya itu dapat menyebabkan kebutaan guys, karena banyaknya darah yang mengenap di kepala. Nah, dan organ-organ lain juga itu dapat menekan paru-paru yang mengakibatkan kesulitan bernapas dan sering mengakibatkan pingsan ya. Bagi sebagian orang, bertahan dalam posisi terbalik selama 10 menit bisa berakibat fatal. Jadi John telah terjebak seperti itu selama hampir sepanjang hari. Ya, meskipun demikian dia tetap cukup tenang. Setelah beberapa tarikan lagi, posisinya cukup renggang sehingga dia bisa melakukan kontak mata dengan salah satu penyelamat. Jadi selama penyelamatan ini memang tidak ada kontak komunikasi ya dengan si John dan penyelamatnya. Sekarang baru bisa kontak mata, jadi berkedip mungkin atau bagaimana ya, gak tahu. Pada tahap ini kelelahan dan kesakitan mulai dirasakan John, namun kemungkinan untuk selamat nampak di depan mata ya, karena si John ini sudah tertarik beberapa meter mungkin ya, intinya udah jauh lah gitu, dan udah kemungkinan besar dapat diselamatkan gitu. John sedikit bisa bernafas lega, mendapatkan perhatian medis dan kontak dengan teman-teman dan keluarganya ya. Semua hal itu begitu dekat sehingga mereka pasti hampir bisa menyelamatkannya. Pada titik inilah semuanya menjadi sebuah kesalahan. Saat tim penyelamat sekali lagi menarik tali, sesuatu terlempar keras.
Penolong yang paling dekat dengan John terpukul oleh sesuatu di wajahnya dan kemudian pingsan sebentar. Jadi karena ini timnya itu cuma satu-satu yang bisa mendekati si John, dan orang yang paling dekat dan petugas yang paling dekat dengan si John ini kebentur sesuatu, ya kayaknya katrol, kebentur kepalanya dan menyebabkan petugas ini pingsan. Ketika ia sadar, yang bisa dilihatnya hanyalah debu dan kegelapan. Butuh beberapa menit baginya untuk menyesuaikan dirinya dan mengetahui apa yang terjadi. Nah, dan ternyata John ini terlepas dan kembali ke celah yang sempit. Jadi udah berjam-jam menggerek John ini dengan cara mengaitkan tali dan ditarik ya sampai hampir jauh lah gitu, hampir selamat, dan tiba-tiba kelepas begitu aja guys. Ya otomatis jatuh lagi ke celah yang sempit itu dengan kondisi yang memang kayaknya sudah sangat lemas sekali si John ini ya, karena udah 19 jam gitu dengan posisi seperti itu dan jatuh. Kebayang. Sebuah batu yang dipasangi katrol dan baut telah pecah. Jadi katrolnya itu copot ya, lesot guys, menyebabkan tali kenur dan membuat John jatuh kembali ke posisi semula. Baut dan pecahan batu itulah yang mengenai wajah penyelamat dan membuatnya pingsan. Petugas penyelamat yang terluka segera dievakuasi dari gua untuk perawatan. Nah, jadi si tim penyelamatnya itu langsung dievakuasi dan diberikan perawatan karena kayaknya lumayan cukup keras, menyebab yaitu sampai pingsan gitu. Jadi langsung diberikan perawatan. Seorang pengganti menggeliat masuk ke dalam lubang yang sempit menggantikan petugas yang dievakuasi tadi. Mereka berusaha berbicara dengan John, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Nah, karena semakin jauh kayaknya, terdengar bahwa nafas John terengah-engah dan terputus-putus. Mereka menggeliat ke dalam gua yang sempit itu untuk mencoba melingkarkan tali lain di pinggangnya, tetapi malah terjebak sendiri dan harus dibantu penyelamat lain. Oh, jadi petugas yang baru masuk ini malah ikut terjebak juga ini guys. Dan harus diselamatkan juga oleh tim yang lain gitu. Karena kayaknya memang sangat sulit sekali masuk ke gua itu, apalagi menyelamatkan orang lain gitu. Seorang dokter dibawa ke dalam gua untuk memeriksa kondisi John. Dokter tersebut membawa berita buruk mengenai si John, dengan kemungkinan bahwa John telah meninggal. Meskipun upaya penyelamatan sepanjang hari yang melibatkan puluhan pekerja, usaha penyelamatan menjadi sia-sia. John dinyatakan meninggal pada tengah malam pada tanggal 25 November setelah terjebak sekitar 230 meter dari mulut gua selama hampir 28 jam guys. Lama banget dalam posisi seperti itu. Kepala di bawah, kaki di atas selama 24 jam. Dan jatuh juga gitu. Udah naik, udah hampir keluar, terjatuh. Teman-teman dan keluarganya tentu saja merasa hancur mendengar berita itu. Apalagi si John ini sedang memilih istri si John ini sedang mengandung ya. Aduh, bagaimana terpukulnya itu istri John. John baru berusia 26 tahun saat kejadian tersebut. Yaitu padahal sedang dalam kondisi bugar dan sehat, dengan seorang anak dalam proses kelahiran, telah kehilangan dirinya dalam sebuah gua yang dianggap relatif aman untuk pemula. Adalah sebuah berita yang mengejutkan bagi semua orang. Nah, jadi sebenarnya gua ini adalah sebuah gua yang relatif aman gitu. Biasanya tuh aman, gua ini tidak pernah terjadi apa-apa. Ya mungkin ada beberapa kejadian juga yang harus melibatkan tim profesional untuk mengevakuasi tim penjelajah yang terjebak di sana ya. Tapi bisa disebut bahwa gue ini ya lumayan aman gitu, untuk pemula juga kayak bisa nih. Dengan cepat dinyatakan bahwa setiap usaha untuk mengambil tubuhnya akan sangat sulit dilakukan dan berbahaya. Jadi mengevakuasi tubuhnya yang udah meninggal ini juga sangatlah susah dan berbahaya. Pemilik tanah yang terkejut dengan kejadian itu pada awalnya ingin meledakkan gua-gua tersebut dan rela untuk menghancurkan semuanya, tetapi dihalangi untuk melakukan hal tersebut. Sebaliknya, gua-gua itu ditutup rapat dengan sumbatan beton dan mengubahnya menjadi makam bagi John Edward Jones.
karena setelah kematian John, tubuhnya masih sangat sulit untuk dikeluarkan. Sehingga keluarga John dan pemilik tanah telah sepakat ya untuk menyegel gua Natipati itu dengan menutup pintu gua dan memasang sebuah plakat di pintu masuk untuk mengenang tempat peristirahatan terakhir seorang pemuda yang luar biasa yang telah tersesat jauh di dalam gua tersebut. Saat itu John meninggalkan seorang istri dan anak perempuan yang masih berusia 8 bulan. Jadi masih sangat kecil ya. Dia juga mahasiswa kedokteran tahun kedua di Universitas Virginia. Bahkan John dan istrinya sedang menantikan kelahiran anak keduanya. Kebayang ke itu istrinya yang sedang mengandung anak kedua John, dan suaminya itu malah terjebak dengan sampai menyebabkan nyawanya hilang dengan kondisi yang dengan keadaan yang tragis ya gitu ya. Itu agak kebayang kan, 28 jam terjebak dengan posisi seperti itu, kepala di bawah kaki di atas. Setelah mau terangkat terjatuh lagi itu. Keadaan posisi di dalam gua itu kan pasti sangat ngap ya, sedikit sekali oksigen kayaknya. Berarti sangat lemah sekali John pada saat itu. Nah, jadi itulah kisah pilu dari John Edward Jones, seorang penjelajah gua yang terjebak di dalam sebuah gua yang teramat sangat sempit, yang mana seharusnya ia dapat merayakan hari Thanksgiving bersama keluarga dan teman-temannya. Nah, jadi bagaimana nih tanggapan teman-teman yang menonton video ini? Nah, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan juga sekali lagi nih, bagi yang belum subscribe di channel ini, silakan klik dulu subscribe yang tepat di bawah video ini. Saya Nur Rahmat, undur pamit.